Menipu warga lebih dari 300 juta rupiah, Ketua Ormas di Kabupaten Blora ditangkap polisi. Banjir di Grobogan tak kunjung surut, warga mulai mengeluh sakit. Cegah kekisruhan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi SPMB. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng pagi ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Menipu seorang warga dengan kerugian hingga 300 juta rupiah. Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora bersama istrinya ditangkap Jatanras Polda Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pasangan suami istri ini sudah beberapa kali terlibat kasus penipuan dan pernah dilakukan penahanan di Lapas Blora. MJ dan WH, sepasang suami istri ini dalam aksinya kerap menggunakan jabatannya sebagai ketua ormas untuk menekan korbannya agar memberikan sejumlah uang. Dalam kasus penipuan yang ditangani Polda Jawa Tengah, Ketua Ormas PP Blora ini mengaku sebagai humas dari perusahaan yang bisa mengeluarkan bahan bakar minyak jenis solar yang diorder oleh korbannya. Namun setelah korban menyerahkan uang 300 juta rupiah, dua pelaku tidak bisa dihubungi dan menekan korban melalui anggota ormasnya agar tidak menagih uang pembelian solar. Atas laporan dari korban, unit Jatanras Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka tersebut di Blora, Jawa Tengah. Dan barang yang dijanjikan solar itu tidak ada bentuknya sama sekali. Dan uang ini diketahui untuk kepentingan pribadinya mereka. Ya, jadi kerugian sebanyak 300 juta dalam tahun 2022. Ya. Kasusnya adalah tipu gelap dan juga ada yang penodaan. Sedangkan istrinya di tahun 2021 tipu gelap. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, polisi menjerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Sleman Kamis kemarin mulai menggelar sidang gugatan polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan tergugat pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan dosen Jokowi, Kas Mujo. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman. Penggugat adalah seorang warga Makassar bernama Komardin, sementara para tergugat berjumlah 8 orang, mulai dari Rektor UGM, 4 Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan seorang pensiunan dosen yang juga adalah pembimbing akademik Joko Widodo semasa kuliah, Kas Mujo. Komardin menyebut dirinya menggugat Rektor UGM dan lainnya senilai 69 triliun rupiah karena institusi lembaga itu telah melakukan pembiaran atas polemik keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Komardin, UGM seharusnya bisa membuka seluruh dokumen yang terkait kelulusan Joko Widodo di depan umum sehingga polemik itu tidak terjadi. Namun karena hal ini tidak juga dilakukan UGM, maka Komardin menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga bisa digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Sleman. Ini kita ingin membuktikan ijazah yang diduga palsu, artinya yang bisa menentukan UGM karena semua dokumen yang ada di situ. Oleh karena itu sebentar kita masukkan permohonan kepada hakim untuk meminta data-data calon mahasiswa
Jadi ada 14 itu, kemudian mahasiswa yang lulus kehutanan, terus nama-nama dosen kehutanan, kemudian 10 skripsi dari kehutanan, 10 ijazah dari kehutanan, bahkan ijazah daripada rektor, wakil rektor, dekan kita minta untuk diuji sebagai pembanding. Dianggap melawan hukum, apanya Pak? Ya karena dia bungkam, dia tidak memberikan, jadi dia diam. Mestinya lebih awal dia mengatakan ini dokumennya, hanya seperti itu. Hingga waktu persidangan yang telah diumumkan, yaitu pukul 9 pagi, pihak tergugat ataupun kuasa hukumnya belum tiba di Pengadilan Negeri Sleman. Pihak rektor dan wakil rektor UGM yang dihubungi awak media menyebut seluruh proses hukum akan diserahkan kepada bagian hukum dan organisasi UGM. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, proses mediasi gugatan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo berakhir buntu karena semua tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan penggugat. Selain itu, perwakilan Joko Widodo tidak hadir saat pembacaan kesimpulan mediasi. Mediasi yang digelar pada Rabu kemarin tidak dihadiri tergugat 1 Joko Widodo karena sudah meminta mediasi dihentikan sejak 2 pekan lalu. Para tergugat bersepakat menolak memenuhi permintaan tergugat karena sejak awal kuasa hukum Jokowi meminta penggugat harus membuktikan dalilnya. Sementara salah satu tergugat Universitas Gadjah Mada sepakat dengan penggugat untuk melanjutkan proses ke tahap sidang. Pihak penggugat meminta sidang tidak digelar secara daring dan akan menghadirkan pihak ketiga dalam sidang. Jadi karena proses tadi gagal gitu ya, jadi mediasi dinyatakan gagal, maka kemudian konsekuensinya kita akan masuk ya ke proses persidangan perdata sebagaimana biasanya. Pertama adalah sidang besok, yang pertama harus kami akan meminta untuk dilakukan secara offline gitu. Nah, yang kedua, seperti jawab jinawab, itu kalau di persidangan yang biasa itu kan biasanya kan elektronik. Tetapi kami juga meminta untuk dilakukan secara offline juga. Jadi kami nanti akan membacakan jawaban, membacakan mungkin duplik dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Terus yang ketiga itu bahwa kami juga mungkin nanti akan mengundang pihak ketiga. Tapi kami sampaikan dulu itu ke media, tapi untuk selebih lanjutnya siapa pihak ketiga itu dan lain sebagainya nanti tunggu sidang di minggu depan. Proses selanjutnya adalah sidang yang dijadwalkan menunggu dari pihak pengadilan negeri. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Banjir di Grobogan tak kunjung surut, warga mulai mengeluh sakit. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun mengunjungi lokasi banjir di Desa Sukorejo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tats Yassin berjanji akan mengoptimalkan perbaikan tanggul, normalisasi Sungai Renggong hingga pembuatan saluran pembuangan agar banjir tak lagi terjadi. Tiba di Kabupaten Grobogan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun langsung mengunjungi warga yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Renggong. Tats Yassin pun mendengarkan keluhan warga soal banjir yang mengenangi permukiman dan sawah warga. Selain itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yassin Maimun juga meninjau kondisi tanggul Sungai Renggong yang kondisinya masih banyak tumpukan sampah yang terbawa arus sungai. Tats Yassin berjanji akan mengupayakan penanganan maksimal untuk mengatasi banjir yang setiap tahun terjadi di Desa Sukorejo, Kabupaten Grobogan.
Ada 3 prioritas penanganan banjir, yakni normalisasi sungai hingga pembuatan saluran pembuangan untuk mengatasi genangan air di permukiman dan sawah warga. Namun untuk mengatasi genangan banjir yang merendam ratusan permukiman warga serta ratusan hektar sawah, perlu segera didatangkan beberapa mesin pompa air dengan kapasitas besar untuk menyedot genangan banjir yang sudah 5 hari belum surut. Salah satunya karena ini adalah cekungan, mereka minta pembuangan saluran ke sungai. Yang saat ini sudah ada 1, minta ada tambahan lagi. Itu yang harus kita realisasikan karena di sini adalah tanah cekungan, tinggal pembuangannya ya satu-satunya itu. Kalau nggak ada pembuangan, maka ya akan menunggu sapan surutnya. Sementara tanah itu kan untuk menyimpan debit ada batasnya, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau pengen butuh waktu cepat, kita harus cari cara-cara yang bisa mengurangi atau membuang air dari persawahan itu. Kami sudah ada koordinasi tahap awal dan melihat seperti ini kondisinya, kita akan koordinasi lagi tidak hanya ke BPWS tapi juga langsung ke Kementerian aja. Dalam kunjungannya ke lokasi banjir, Tat Yassin juga menyerahkan bantuan Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kabupaten Grobogan senilai Rp253 juta dalam bentuk bantuan sembako dan logistik untuk korban banjir. Selain upaya pemerintah dalam menangani banjir, Tat Yassin juga meminta agar warga menjaga lingkungan dengan menanam pohon di hulu hingga ke hilir agar jika curah hujan tinggi, air tidak langsung masuk ke sungai sehingga dapat mengantisipasi meluapnya air sungai yang dapat menyebabkan banjir. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, genangan banjir di Desa Sukorejo, Kabupaten Grobogan akibat jebolnya tanggul Sungai Renggong di hari ke-6 belum juga surut. Warga terdampak banjir mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti mual, pusing, batuk, dan gatal-gatal. Puluhan warga di posko pengungsian di Gor Desa Tanggirejo memanfaatkan posko kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka. Pengungsi mengeluhkan gatal, pusing, batuk, dan mual. Tim SAR gabungan mencatat sekitar 70 orang mengungsi di Gor Desa Tanggirejo dan 30 orang mengungsi di Masjid Desa Sukorejo. Sementara masih banyak warga terdampak banjir yang memilih tetap bertahan di rumah untuk mengamankan barang berharga mereka. Gatal, batuk pilek, pusing. Mulai merasakan keluhan itu sejak kapan? Sejak Sabtu malam. Tapi kemarin belum diperiksakan. Ada poskonya, Pak. Yang mengungsi warga di Gor Tanggi berjumlah 75 warga dari Dusun Jetak maupun Dusun Rajegan Sukorejo. Untuk yang mengungsi ada di Gor Tanggi dan ada di Masjid di Grajegan. Di Grajegan ada 30 warga yang mengungsi di sana. Untuk kondisi ketinggian air saat ini untuk yang terdangkal adalah 50 cm. Tertinggi dan untuk yang tertinggi 160 cm. Petugas mengimbau warga menempati posko pengungsian untuk memudahkan petugas mendistribusikan makanan dan bantuan lainnya. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kita beralih ke informasi haji, saudara. Terdapat tambahan 7 orang jamaah calon haji embarkasi Solo yang ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Arab Saudi. Tertundanya keberangkatannya tersebut karena jamaah calon haji rata-rata dinyatakan tidak layak terbang yang disebabkan gangguan kesehatan. Kasubag Humas PPIH Embarkasi Solo Gentur Rahma Indriadi menyebut 7 orang jemaah calon haji embarkasi Solo yang ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Arab Saudi berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
Saat ini mereka sudah dikembalikan ke daerah masing-masing. Penyebab ditundanya keberangkatan mereka antara lain masalah kesehatan berupa gangguan ginjal, paru-paru, jantung, hingga demensia. Yang dipulangkan sampai dengan siang hari ini bertambah lagi kisaran 28. Rata-rata alasan kesehatan. Tidak lolos pemeriksaan tahap 3, tidak layak terbang. Rata-rata yang derita adalah gagal ginjal, paru-paru, ada yang demensia juga. Hamil alhamdulillah belum ada yang saat ini. Totalnya menjadi 28. Dari kemarin 21 ya kita update ya. Sekarang menjadi 28. Tak hanya 28 jemaah calon haji yang ditunda keberangkatannya, namun terdapat pula 4 orang jemaah calon haji embarkasi Solo yang diturunkan di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, karena mengalami gangguan pernafasan hingga sesak nafas dan terdapat riwayat hipertensi. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Cegah kekisruhan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi SPMB. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Setelah sebelumnya dihentikan sementara karena adanya dugaan kasus bullying, program pendidikan dokter spesialis anestesi dan reanimasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang kini kembali diaktifkan. Pembukaan kembali PPDS Anestesi dan Reanimasi Undip dilaksanakan di ruang sidang Rektor Undip, dihadiri Kemenkes, Kemendikti-Saintek, pihak RSUP Dr. Karyadi, dan Undip. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Ashar Jaya mengatakan, pembukaan PPDS Anestesi dan Reanimasi sudah diketahui juga oleh Kemendikti-Saintek, sehingga kegiatan PPDS Undip sudah bisa dilakukan kembali di RSUP Dr. Karyadi. Ada 35 langkah perbaikan, diantaranya dilakukan pemasangan CCTV di ruang pendidikan dan pelayanan. Adanya CCTV ini diharapkan dapat mendeteksi jika terjadi kasus bullying. Pihaknya juga melakukan perbaikan standar operasional prosedur dan pelayanan, termasuk jam kerja. Sementara untuk kasus perundungan yang diduga menimpa Dr. Aulia Risma Lestari dan menyeret Kaprodi Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip inisial TE, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif inisial SM, dan inisial ZZA yang merupakan senior korban, kini kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum. Pihaknya menyerahkan kasus dugaan bullying yang terjadi di PPDS RSUP Dr. Karyadi kepada penegak hukum dan akan mematuhi serta mengikuti proses hukum. Ini ada 35 langkah step, di mana langkah-langkah ini sudah diaudit oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dan Inspektur Jenderal Kemendikti, ya. Jadi ini bukan diaudit oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga diaudit oleh Kemendikti dan Saintek, ya. Jadi pembukaan ini sudah diketahui dan disetujui oleh 2 kementerian, sehingga Universitas Diponegoro, dalam hal ini FK Undip dan Rumah Sakit Karyadi bisa memulai proses residensi prodi anestesi yang sempat kami hentikan sementara di dalam rangka perbaikan ini. Rektor Undip Suharnomo mengatakan, selama ini residensi PPDS Anestesi Undip menggunakan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan beberapa jejaring. Setelah PPDS Anestesi Undip diaktifkan lagi, maka kembali menggunakan RSUP Dr. Karyadi. Bahwa FK Undip dan Karyadi ini kayak kembar siam. Jadi kedua-duanya tidak mungkin dipisahkan.
Kalau selama ini sementara ada penghentian, bagi kami juga sesuatu yang ada yang hilang dari kami. Meskipun sekali lagi PPDS Anestesi terus berjalan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan jejaring Universitas Diponegoro. Sebelumnya, PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang dibekukan buntut terjadinya dugaan perundungan yang menyebabkan korban, yakni Dr. Aulia Risma, nekat mengakhiri hidupnya karena tak kuat menghadapi perundungan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, untuk mencegah kekisruhan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025-2026, sosialisasi dan koordinasi gencar dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selain penyebaran informasi melalui baliho dan media sosial, sosialisasi juga dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah yang tersebar di 20 kecamatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tengah mempersiapkan pelaksanaan SPMB 2025-2026 mulai dari jenjang TK hingga SMP. Mekanisme seleksi tetap menggunakan 4 jalur, yakni jalur domisili yang sebelumnya disebut zonasi, lalu jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Seperti pada tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen juga membuka posko untuk melayani warga yang kesulitan dalam proses SPMB. Kami adalah terkait dengan jalur prestasi, bahwa anak yang menggunakan jalur prestasi akademik tidak hanya bermodal rapor, tapi juga dia anak-anak yang mempunyai peringkat di kelasnya masing-masing itu diberikan tambahan nilai sebagai bentuk reward kepada mereka. Itu mungkin yang membedakan dengan tahun kemarin. Sosialisasi ini diharapkan membuat proses SPMB tahun ini bisa berjalan dengan lebih tertib dan transparan. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.